Selamat datang di arah baru. Di sini kita tidak datang untuk mencari pelarian. Kita datang untuk belajar memahami. Dalam dunia yang begitu bising, di mana pendapat datang dan pergi seperti angin, kadang kita tergoda untuk marah. Kita mudah tersinggung, mudah merasa diremehkan, dan terlalu sering membiarkan emosi orang lain mengendalikan kita. Tapi hari ini, kita ingin melangkah berbeda. Kita ingin belajar untuk tetap tenang. Bukan karena kita menekan perasaan, tapi karena kita memahami asal-usulnya. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang suka mencampuri urusan, yang tidak tahu berterima kasih, yang arogan, penipu, dan egois. Tapi ingatlah, mereka begitu karena mereka belum memahami kebaikan dan keburukan sejati. Maka pertanyaannya bukan lagi, mengapa mereka seperti itu? Tapi, mengapa aku harus ikut hancur karena pilihan mereka? Di arah baru, kita percaya bahwa kendali tertinggi bukan tentang mengubah orang lain, tapi tentang mengelola diri kita sendiri, tentang memilih respons yang bijak di tengah provokasi, tentang menjadi tenang di tengah badai, bukan karena kita tidak merasa, tapi karena kita belajar mengarahkan perasaan itu. Kita akan belajar bersama bahwa marah hanya akan membakar ketenangan yang kita bangun. Dan bahwa gangguan dari luar hanya akan menjadi luka jika kita biarkan masuk ke dalam. Ini adalah arah baru. Tempat kita belajar berpijak di dalam, bukan terguncang oleh luar. Tempat kita belajar bahwa keheningan batin adalah kekuatan yang tidak bisa direnggut, bahkan oleh dunia yang paling ribut sekalipun. Selamat datang di tempat di mana kedewasaan bukan diukur dari seberapa keras kita membalas, tapi seberapa dalam kita memahami. Pernahkah kamu merasa marah karena seseorang berkata sesuatu yang menyinggung? Atau merasa terganggu karena sikap orang lain yang menurutmu tidak pantas? Dalam momen-momen seperti itu, seringkali kita menunjuk keluar menyalahkan orang lain sebagai sumber kegelisahan kita. Seolah-olah mereka adalah penyebab utama dari terganggunya batin kita. Tapi di titik ini, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dalam-dalam. Apakah benar mereka yang menyebabkan amarah ini? Ataukah aku sendiri yang mengizinkannya tumbuh dalam diriku? Stoikisme, sebuah filosofi yang berakar pada kebijaksanaan kuno, mengajarkan satu prinsip mendasar. Perasaan dan pikiran kita adalah sepenuhnya tanggung jawab kita sendiri. Epictetus berkata, bukan hal-hal di luar sana yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap hal-hal itu. Ini bukan sekadar kata-kata bijak. Ini adalah undangan untuk kembali pada pusat kendali dalam diri kita. Bayangkan seseorang menghina kita di tempat umum. Kalimatnya tajam, suaranya keras, niatnya jelas untuk menjatuhkan harga diri. Di saat seperti itu, kita punya dua pilihan. Bereaksi secara impulsif atau merespons secara sadar. Kita bisa memilih untuk tersulut, membalas dengan amarah, membiarkan hari kita rusak, atau kita bisa menarik napas, mengingat bahwa kata-katanya hanyalah getaran suara. Maknanya baru menjadi luka ketika kita membiarkannya masuk dan melekat. Tentu ini tidak mudah. Tidak ada yang mengatakan bahwa mengelola emosi adalah proses instan. Tapi seperti otot, kesadaran bisa dilatih. Dan latihan pertama dimulai dari mengakui, perasaan ini milikku. Aku yang menanggungnya, maka aku juga yang harus bertanggung jawab atas cara aku mengelolanya. Mengapa ini penting? Karena selama kita terus-menerus menyalahkan orang lain atas apa yang kita rasakan, kita menyerahkan kendali hidup kita pada mereka. Kita membiarkan orang lain, bahkan orang yang tidak kita hormati, mengatur apakah kita akan tenang atau meledak. Ini seperti menyerahkan kemudi kapal pada ombak. Kita terus terbawa, dan ujungnya kita lelah. Saat kamu mulai menyadari bahwa amarahmu bukan berasal dari mereka, melainkan dari interpretasimu terhadap mereka, kamu akan mulai memulihkan kekuatanmu. Kamu tak lagi bergantung pada apakah orang akan bersikap baik atau buruk. Karena kamu tahu, sikapmu sendirilah yang menentukan kedamaian batinmu. Dan menariknya, saat kamu mulai mengambil tanggung jawab penuh atas emosimu, kamu akan menemukan satu hal yang tidak banyak orang miliki. Kebebasan batin. Bebas dari reaksi spontan yang merusak. Bebas dari permainan tarik ulur ego. Bebas untuk tetap diam meski diserang. Bebas untuk tersenyum meski dunia sedang tidak bersahabat.
Bukan berarti kita harus menahan semuanya, tapi kita bisa belajar membedakan mana emosi yang layak diberi ruang dan mana yang hanya perlu kita lihat, lalu kita lepas tanpa harus kita pelihara. Karena tidak semua emosi harus dilayani, tidak semua kemarahan harus diwujudkan dalam tindakan. Mulailah dengan bertanya saat kamu merasa marah, apakah ini benar-benar tentang mereka atau tentang diriku yang belum belajar melepaskan? Setiap kali kamu menjawab dengan jujur, kamu sedang memperkuat pondasi kedewasaan emosionalmu. Dan pada akhirnya, inilah arah baru itu, bukan sekadar tenang di luar, tapi kuat di dalam. Karena kamu tahu, kamu adalah satu-satunya penjaga atas isi hatimu. Dan kamu memilih untuk menjaganya, bukan membiarkannya dikendalikan oleh siapapun di luar sana. Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada orang yang bisa dengan mudah menyakiti, memfitnah, atau merendahkan orang lain tanpa merasa bersalah? Atau mengapa ada orang yang terlihat begitu keras kepala, tidak peduli, bahkan terus-menerus mengulang kesalahan yang sama seakan tidak belajar dari pengalaman? Dalam perjalanan hidup, kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter. Ada yang halus dan bijak, ada yang kasar dan meremehkan. Tapi satu hal yang sering terlupakan adalah setiap orang bertindak sesuai dengan tingkat kesadarannya masing-masing. Artinya, mereka hanya mampu mencintai, menghargai, memahami, dan bersikap sejauh yang mereka pahami tentang hidup dan diri mereka sendiri. Banyak dari kita marah karena berharap orang lain bisa berlaku sebaik kita. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa orang lain telah melalui proses kehidupan yang sama dengan kita? Siapa yang tahu luka masa kecil mereka? Cara mereka dibesarkan? Trauma yang tidak pernah selesai? Kita mengharapkan kebijaksanaan dari seseorang yang bahkan mungkin tidak pernah diajarkan cara menyayangi dirinya sendiri. Seorang filsuf Stoik, Seneca, pernah berkata, orang bodoh akan menyalahkan orang lain atas penderitaannya. Orang bijak menyalahkan dirinya sendiri. Dan orang yang tercerahkan menyalahkan tak satu pun. Ini bukan tentang membenarkan perilaku buruk orang lain, tapi tentang memandang lebih dalam bahwa setiap manusia berjalan dengan kesadarannya masing-masing dan kita tidak bisa memaksa mereka melompat ke tahap yang belum siap mereka hadapi. Orang yang menyakitimu mungkin tidak tahu cara mencintai dengan sehat. Orang yang kasar mungkin tidak pernah diajarkan kelembutan. Orang yang iri mungkin tumbuh dalam kekurangan dan merasa dunia selalu tidak adil. Dan semua itu bukan sepenuhnya kesalahan mereka, tapi juga bagian dari rangkaian sebab akibat yang membentuk mereka dari keluarga, lingkungan, pengalaman, hingga luka-luka yang tidak pernah mereka tahu harus bagaimana menyembuhkannya. Memahami hal ini bukan berarti kita harus membiarkan semua perilaku merusak. Tidak, kita tetap bisa menjaga jarak, menetapkan batas, bahkan memilih untuk tidak melanjutkan hubungan. Tapi perbedaannya adalah, kita tidak lagi menyimpan dendam. Kita tidak lagi membiarkan luka mereka menjadi racun dalam sistem batin kita. Karena ketika kamu sadar bahwa seseorang sedang bertindak dari kesadaran yang rendah, kamu tidak lagi merasa perlu membalas. Kamu tidak lagi menganggap itu sebagai penghinaan pribadi. Kamu mulai melihat mereka sebagai jiwa yang sedang tersesat, bukan musuh yang harus dilawan. Dan dari situlah kedamaian muncul, bukan dari kemenangan debat, tapi dari kebijaksanaan untuk mundur dan memahami. Mungkin kita tidak bisa mengubah mereka, tapi kita bisa memilih untuk tidak ikut tenggelam. Kita bisa memilih untuk tidak menjadikan luka mereka sebagai bahan bakar kemarahan kita. Pada akhirnya, hidup bukan tentang menuntut semua orang untuk berubah sesuai standar kita, tapi tentang menyadari bahwa dunia memang dihuni oleh mereka yang berjalan di tangga kesadaran yang berbeda-beda. Tugas kita bukan mempercepat langkah mereka, tapi menjaga langkah kita sendiri agar tidak tergelincir. Dan itulah arah baru yang ingin kita jalani, menerima bahwa tidak semua orang akan bisa memahami, tidak semua akan bisa menghargai, tapi kita tetap bisa berjalan dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Karena kita tahu, kita bertindak bukan karena mereka layak, kita bertindak karena kita sadar siapa diri kita. Seringkali, yang membuat kita terganggu bukanlah apa yang sebenarnya terjadi, tapi cerita yang kita ciptakan sendiri tentang apa yang terjadi. Seseorang tidak menyapa kita pagi ini, lalu pikiran kita mulai berbisik, dia pasti marah padaku. Teman dekat membalas pesan dengan singkat. Kita langsung merasa,
Mungkin aku dianggap tidak penting. Atasan memberikan kritik. Hati kita menjerit, aku gagal, aku memang tidak cukup baik. Apa yang sebenarnya terjadi hanya sebuah tindakan. Tapi reaksi kita sudah penuh asumsi, interpretasi, dan penilaian pribadi. Disitulah banyak luka emosional sebenarnya bermula, bukan dari fakta, tapi dari tafsir kita sendiri atas fakta. Filsuf Stoik Epictetus berkata, apa yang menyakiti kita bukan kejadian itu sendiri, tapi pandangan kita tentang kejadian itu. Dan ini adalah prinsip yang jika benar-benar kita hayati, bisa mengubah cara kita merespons dunia. Mari kita bedah secara sederhana. Fakta, seseorang berbicara dengan nada tinggi. Interpretasi, dia merendahkanku. Fakta, rekan kerja tidak mengajak kita makan siang. Interpretasi, aku dijauhi. Fakta, pasangan kita tampak diam hari ini. Interpretasi, dia sudah tidak mencintaiku lagi. Lihat betapa cepatnya kita membangun dunia dari dalam kepala kita sendiri. Kita bukan sekadar melihat peristiwa, tapi kita menyematkan makna, motivasi, bahkan niat buruk pada orang lain yang sebenarnya tidak pernah mereka ucapkan. Dalam dunia psikologi ini disebut cognitive distortion, distorsi berpikir. Kita mengeneralisasi, berprasangka, dan seringkali membaca pikiran orang lain, padahal tak satu pun dari itu adalah kenyataan. Dan sayangnya pikiran-pikiran ini sangat meyakinkan, sehingga yang terjadi bukan hanya salah paham dengan orang lain, tapi juga perang batin yang tidak selesai-selesai. Maka latihan penting dalam kehidupan emosional adalah ini, pisahkan fakta dari interpretasi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar terjadi? Lalu, apa yang aku pikirkan tentang itu? Dan apakah itu pasti benar? Dengan jeda itu, kamu sedang menyelamatkan dirimu dari kemarahan yang tidak perlu. Kamu sedang menjaga energi emosimu dari dibuang sia-sia untuk kesimpulan yang belum tentu sesuai kenyataan. Dan yang lebih dalam, kamu sedang melatih kehadiran. Karena kamu belajar melihat sesuatu apa adanya, bukan dengan luka lamamu, bukan dengan egomu, bukan dengan ketakutan masa lalu, tapi dengan kejernihan. Ini tidak mudah. Kita hidup di zaman di mana segalanya cepat. Pikiran kita pun refleks. Kita bereaksi dulu, baru berpikir belakangan. Tapi dengan latihan kesadaran, kita bisa melambat. Dan dalam kelambatan itu, kita menemukan sesuatu yang sangat berharga, ketenangan. Kamu tidak harus langsung percaya pada pikiran pertama yang muncul. Kamu bisa diam dulu, mengamati, mengecek ulang. Karena tidak semua orang yang tidak tersenyum sedang membencimu. Tidak semua sikap dingin adalah pertanda ditolak. Tidak semua kata-kata yang pedas ditujukan untuk menjatuhkanmu. Terkadang, orang lain sedang lelah, atau sibuk, atau tidak tahu caranya menunjukkan kasih sayang. Dan kadang-kadang, bukan mereka yang salah, tapi kita yang terlalu cepat menarik kesimpulan. Inilah mengapa stoikisme begitu menekankan pentingnya kejernihan berpikir. Karena dari kejernihan lahir kebijaksanaan, dan dari kebijaksanaan lahir kedamaian. Belajar memisahkan fakta dari interpretasi adalah langkah penting untuk merdeka secara emosional. Karena saat kamu bisa melihat peristiwa tanpa drama batin tambahan, kamu tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah goyah. Kamu mulai menjalani hidup seperti air tenang, tapi tetap bergerak. Dan dalam arah baru ini, kita tidak ingin lagi menjadi korban dari pikiran sendiri. Kita ingin hadir, jernih, dan kuat. Bukan karena dunia berubah menjadi lembut, tapi karena kita yang memilih untuk tidak lagi memperkeruh apa yang sebenarnya sederhana. Ada satu pelajaran penting dalam hidup yang, meski sederhana, sangat sulit diterima. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, bukan hanya perilakunya, tapi juga ucapannya, sikapnya, pikirannya, bahkan perasaannya terhadap kita. Dan semakin cepat kita menerima kenyataan ini, semakin damai hati kita dalam menjalani kehidupan yang tak bisa diprediksi ini. Namun kenyataannya, banyak dari kita hidup seakan-akan bisa. Kita marah karena seseorang tidak menuruti saran kita. Kita kecewa karena orang lain tidak memperlakukan kita sebagaimana mestinya. Kita merasa frustasi karena orang yang kita cintai tidak berubah, meski sudah kita beri segalanya. Padahal segala bentuk kontrol yang kita arahkan pada luar diri hanyalah sumber kelelahan.
Stoikisme menekankan satu pembeda utama dalam kehidupan. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, "Berusahalah untuk tidak terganggu oleh sesuatu yang berada di luar kendalimu." Dan ini bukan hanya sebuah nasihat moral, ini adalah strategi batin yang sangat kuat. Kita bisa mengatur kata-kata kita, tapi kita tidak bisa mengatur bagaimana orang akan menafsirkannya. Kita bisa menunjukkan cinta, tapi tidak bisa memaksa seseorang untuk membalas dengan kadar yang sama. Kita bisa bersikap sopan, tapi tidak ada jaminan orang lain akan berlaku hal yang serupa. Dan jika kita menjadikan sikap orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita, maka kita sedang menyerahkan kendali hidup kita pada tangan yang bukan milik kita. Apa akibatnya? Kita jadi mudah terluka, karena kita menaruh harapan yang tidak realistis pada orang lain. Kita berpikir, jika aku berbuat baik, maka mereka juga akan berbuat baik. Sayangnya, dunia tidak selalu bekerja seperti rumus matematika. Orang berperilaku bukan hanya karena siapa kita, tapi karena siapa mereka. Lalu, apakah itu berarti kita berhenti peduli? Tidak. Ini bukan soal apatis. Ini soal bijak. Kita tetap bisa mencintai, memberi nasihat, berharap pada kebaikan. Tapi kita tidak menggantungkan kedamaian batin kita pada hasilnya. Karena kedamaian yang sejati hanya tumbuh ketika kita hidup di dalam kendali kita sendiri. Pikirkanlah, betapa melelahkannya jika setiap suasana hati kita tergantung pada sikap orang lain. Hari ini orang ramah, kita senang. Besok dia berubah, kita galau. Kita seperti kapal tanpa jangkar, mudah terbawa gelombang. Dan itu bukan hidup yang utuh. Itu adalah hidup yang digerakkan oleh luar, bukan oleh kekuatan dari dalam. Mengendalikan orang lain adalah ilusi, tapi mengelola diri sendiri adalah seni. Dan seni itu bisa dipelajari. Dimulai dari satu keputusan, melepaskan harapan yang tidak sehat. Bukan karena kita berhenti mencintai, tapi karena kita mulai mencintai dengan lebih dewasa. Cinta yang tidak menuntut perubahan, tapi menerima proses. Cinta yang tidak memaksa arah, tapi hadir dalam kesadaran. Kita bisa berkata, aku berharap kamu berubah, tapi aku tidak akan memaksa. Kita bisa menetapkan batas, aku mencintaimu, tapi aku tidak akan mengorbankan diriku untuk diterima. Kita bisa memilih pergi tanpa kebencian, karena kita tahu memaksa seseorang berubah adalah bentuk lain dari penolakan terhadap realita. Dan saat kita benar-benar menerima bahwa kita tak bisa mengatur siapapun, justru disitulah kita menjadi kuat. Kita berhenti bereaksi, kita mulai merespons dengan tenang. Kita tidak lagi mengejar validasi eksternal, kita mulai membangun pusat kendali di dalam. Arah baru bukan berarti pasrah, tapi berarti tahu di mana harus berhenti berusaha. Tahu kapan harus mundur, bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa kehidupan tidak akan selalu berjalan sesuai kehendak kita. Dan bahwa orang lain, sejauh apapun kita mencintainya, tetap adalah individu dengan kehendak bebas, dengan latar belakang, luka, dan prosesnya sendiri. Kita bisa menuntun, tapi tidak bisa memaksa. Kita bisa memberi saran, tapi tidak bisa menjamin dipahami, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kita terus menjadi versi terbaik dari diri sendiri, tanpa harus memaksa dunia untuk mengikutinya. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang benar-benar bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Dan itu pun membutuhkan waktu, kesadaran, dan keberanian. Kehidupan tidak pernah kekurangan pemicu. Ada saja yang bisa membuat kita naik pitam. Ucapan yang sinis, perilaku yang tak sopan, komentar yang menyinggung, atau sekadar nada suara yang terasa merendahkan. Dan seringkali reaksi kita datang begitu cepat tanpa disaring, tanpa dipikir ulang. Kita langsung membalas, langsung menyindir, langsung menghakimi, tapi setelah semuanya reda, kita duduk dan menyesal. Kita tahu seharusnya bisa lebih tenang, tapi waktu tak bisa diulang. Disinilah letak pentingnya sebuah latihan batin yang sederhana, tapi sangat dalam maknanya, mengambil jarak sebelum bereaksi. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, hal terbaik yang bisa dilakukan seseorang yang sedang marah adalah tidak melakukan apa-apa. Karena dalam jeda itu, dalam diam yang disengaja, ada ruang bagi kita untuk kembali sadar. Sadar bahwa tidak semua yang menyakitkan harus dibalas. Sadar bahwa
tidak semua provokasi layak mendapat perhatian. Sadar bahwa tidak semua emosi layak diwujudkan menjadi tindakan. Mengambil jarak bukan berarti menekan emosi, tapi memberi waktu agar emosi tidak menjadi tuan atas diri kita. Bayangkan sebuah gelas berisi air keruh. Jika kamu terus mengaduknya, keruh itu tak akan pernah mengendap. Tapi jika kamu diamkan, dalam waktu tertentu air itu akan jernih dengan sendirinya. Begitu pula dengan hati dan pikiran kita. Dalam jeda, dalam diam, kejernihan akan muncul. Kita mulai bisa membedakan antara sakit karena ego atau karena nilai-nilai kita dilanggar. Kita bisa menilai apakah hal itu pantas ditanggapi atau justru diabaikan. Tanpa jarak, kita akan selalu terjebak pada reaksi spontan yang seringkali lebih merusak daripada menyelesaikan. Mengambil jarak bisa dalam bentuk sederhana. Satu tarikan napas dalam sebelum menjawab, satu langkah mundur sebelum membalas pesan, satu malam tidur sebelum memutuskan sesuatu yang emosional. Dan dalam jarak itu kita bertanya, apakah aku sedang bereaksi karena marah atau karena memang ini penting? Apakah aku akan menyesali kata-kata ini jika aku ucapkan sekarang? Apakah tindakanku ini akan membuat keadaan lebih baik atau justru memperburuk? Latihan seperti ini membutuhkan kesadaran, dan kesadaran adalah hasil dari disiplin, tak akan instan. Tapi setiap kali kita berhasil menunda reaksi, meskipun hanya beberapa detik, kita sedang memperkuat otot kendali diri kita. Reaksi yang terlalu cepat seringkali mengandung sisa trauma, luka masa lalu, atau kebiasaan lama yang belum selesai. Maka ketika kita memberi jeda, kita sedang memutus rantai reaksi lama yang tidak sehat. Kita sedang membuka jalan baru, arah baru, untuk menjadi manusia yang bertindak dengan kesadaran, bukan sekadar bereaksi berdasarkan emosi sesaat. Ada sebuah kekuatan besar dalam orang yang bisa diam, meski dia tahu cara membalas. Orang seperti itu bukan lemah. Justru sebaliknya, dia tahu bahwa tidak semua yang bisa dilakukan harus dilakukan. Dia paham bahwa tidak semua kekuatan perlu ditunjukkan dalam bentuk kemarahan. Kadang, kekuatan yang paling tulus justru terlihat dalam pilihan untuk tidak bertindak. Kehidupan akan terus menguji kita. Akan selalu ada orang yang salah paham, yang menuduh, yang meremehkan. Tapi satu hal yang bisa kita kendalikan adalah cara kita memilih untuk merespons mereka. Dan semakin sering kita berlatih mengambil jarak, semakin tenang kita menghadapi dunia yang tak selalu ramah. Kita tidak lagi mudah dipancing. Kita tidak lagi mudah terjatuh oleh provokasi kecil. Karena kita tahu, reaksi yang matang lahir dari kesadaran yang utuh. Arah baru mengajak kita untuk melatih ini, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih sadar. Agar setiap langkah, setiap kata, dan setiap keputusan bukan hasil dorongan emosional, melainkan pilihan sadar yang mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai bentuk gangguan. Ada suara bising di tengah malam, komentar tak sensitif di media sosial, rekan kerja yang tak bertanggung jawab, atau orang terdekat yang tak kunjung berubah. Gangguan itu datang tanpa diundang, seringkali di saat kita paling tidak siap. Dan naluri pertama kita biasanya adalah penolakan. Apa salahku? Mengapa dia seperti itu? Kenapa hidup selalu menyulitkan? Tapi bagaimana jika gangguan itu bukan sebuah kutukan? Bagaimana jika semua yang terasa menyebalkan itu adalah latihan kesabaran yang dikirimkan hidup untuk menguatkan kita? Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan peristiwa luar, tapi kita bisa memilih cara memaknainya. Epictetus pernah berkata, kesulitan menunjukkan karakter. Maka ketika kamu menghadapi gangguan, ingat bahwa Tuhan atau alam tengah melatihmu. Apa maknanya? Gangguan adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan manusia. Tapi reaksi kitalah yang menentukan nilainya. Apakah kita hanya akan marah dan mengeluh? Ataukah kita akan menggunakannya sebagai arena latihan untuk membentuk batin yang lebih kokoh? Lihatlah, kesabaran sejati tidak dilatih di tengah ketenangan. Ia dilatih di tengah kekacauan. Seperti otot yang baru berkembang saat diberi beban, begitu pula jiwa kita. Ia tumbuh saat diberi gangguan. Seseorang berbicara kasar padamu, itu latihan. Antrian panjang yang membuatmu bosan, itu latihan. Perubahan rencana yang membuatmu kecewa, itu juga latihan.
Dan setiap kali kamu berhasil melewatinya, tanpa meledak, tanpa menyalahkan, tanpa kehilangan jati dirimu, kamu sedang menang. Bukan menang atas orang lain, tapi menang atas dirimu sendiri. Kesabaran bukan soal menahan amarah, ia adalah kemampuan untuk tetap memilih sikap sadar, meskipun dunia tidak memberi kita kenyamanan. Ia adalah seni untuk tetap lembut, ketika segala sesuatu di luar mengajak kita menjadi keras. Dan yang menarik adalah ini, ketika kamu mulai melihat gangguan sebagai latihan, kamu berhenti menjadi korban. Kamu tidak lagi berkata, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tapi mulai bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Itulah momen transformasi dimulai. Gangguan tidak lagi membuatmu marah. Ia menjadi cermin. Ia menunjukkan di mana batas kesabaranmu, di mana egomu masih mendominasi, di mana hatimu masih butuh dilatih. Dan dari situlah muncul kekuatan baru, kekuatan yang tidak terlihat, tapi terasa. Kekuatan dari dalam. Bayangkan jika setiap gangguan kamu sambut dengan kalimat, "Baik, ini waktuku berlatih." Betapa banyak ruang marah yang bisa digantikan dengan ruang belajar. Betapa banyak konflik yang bisa diredam dengan 1 detik kesadaran. Hidup tidak akan berhenti menguji kita, dan gangguan tidak akan pernah habis. Tapi ketika kita berhenti menolaknya dan mulai melihatnya sebagai bagian dari proses pertumbuhan, maka kita tidak hanya bertahan, kita berkembang. Inilah arah baru. Hidup tidak menunggu dunia menjadi ideal, tapi menjadikan segala yang tidak ideal sebagai bahan bakar untuk membentuk ketenangan yang tidak tergoyahkan. Dan kesabaran bukan sesuatu yang dimiliki, ia adalah sesuatu yang terus dilatih. Dalam gangguan demi gangguan, kita sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih utuh, yang tidak mudah terpancing, tidak mudah menghakimi, dan tidak mudah tumbang. Karena pada akhirnya, dunia luar memang sulit dikendalikan, tapi dunia batin sepenuhnya ada dalam kuasa kita. Banyak hal yang membuat kita marah, tersinggung, atau merasa tersakiti, seringkali bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena cara kita memandangnya yang terlalu sempit. Kita melihat dari satu sisi kita. Sisi yang sedang kecewa, sisi yang merasa diperlakukan tidak adil, sisi yang terikat pada harapan dan ekspektasi tertentu. Kita lupa bahwa setiap kejadian dalam hidup selalu memiliki 2 hal, fakta dan sudut pandang. Dan jika kita hanya terpaku pada sudut pandang, sempital kita akan mudah goyah. Filsuf Stoik Marcus Aurelius menuliskan dengan indah dalam Meditations, "Kamu memiliki kekuatan untuk memandang kembali apapun yang terjadi padamu dan melihatnya dari sudut yang lain. Tidak ada yang dapat menyakitimu jika kamu tidak menilai peristiwa itu sebagai sesuatu yang buruk." Apa maknanya? Ketika kamu merasa dihina oleh seseorang, kamu bisa terus berkutat dalam perasaan terhina, atau kamu bisa mundur selangkah lalu bertanya, apakah ini benar-benar tentang aku atau tentang dia yang sedang lelah, terluka, atau tidak sadar? Ketika kamu ditolak dalam sebuah kesempatan, kamu bisa menganggap itu sebagai kegagalan mutlak, atau kamu bisa melihatnya sebagai redirection, jalan hidup yang dialihkan ke arah yang lebih cocok untuk pertumbuhanmu. Semua tergantung pada perspektif, dan disinilah kunci ketenangan batinmu bisa ditemukan, dalam cara kamu memperluas sudut pandang. Karena ketika kamu mampu melihat lebih luas, kamu akan menyadari bahwa banyak hal yang membuatmu terganggu hari ini sebenarnya tidak akan relevan setahun dari sekarang. Masalah yang membuatmu cemas hari ini bisa jadi akan terlihat kecil jika kamu melihatnya dari jendela waktu yang lebih panjang. Dan orang yang menyakitimu hari ini bisa jadi adalah bagian dari proses pendewasaan dirimu yang tidak akan kamu dapatkan jika semuanya berjalan mulus. Seseorang pernah berkata, jangan membuat keputusan kekal berdasarkan perasaan sementara. Dan itulah bahayanya ketika kita memandang hidup hanya dari satu sudut kecil. Kita bertindak reaktif, kita membuat keputusan emosional, kita kehilangan akal sehat, maka yang perlu dilatih bukan hanya kesabaran, tapi kemampuan untuk memperluas sudut pandang sebelum bereaksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan penting 5 tahun lagi? Apakah aku melihat situasi ini secara utuh atau hanya berdasarkan rasa sakitku? Apa pelajaran tersembunyi yang bisa aku dapatkan dari pengalaman ini?
Ketika kamu menjadikan pertanyaan-pertanyaan itu sebagai kebiasaan batin, maka kamu tidak hanya sedang menenangkan diri, kamu sedang membangun ketahanan psikologis, ketahanan untuk tidak runtuh hanya karena satu komentar buruk, ketahanan untuk tidak terpancing hanya karena satu perilaku orang yang tidak kamu pahami sepenuhnya. Dan semakin luas cara pandangmu, semakin kecil kemungkinanmu untuk terjebak dalam kemarahan. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang tampak menyakitkan itu benar-benar tentangmu. Bahwa hidup tidak selalu harus sesuai rencanamu agar tetap bisa indah. Dan bahwa tidak semua hal layak dijadikan alasan untuk kehilangan ketenanganmu. Arah baru ingin mengajakmu ke titik itu. Titik di mana kamu bisa memandang hidup bukan hanya dari luka, tapi dari kebijaksanaan. Bukan hanya dari kekecewaan, tapi dari pemahaman. Jadilah orang yang memiliki pandangan panjang, pandangan luas, pandangan yang tidak mudah goyah hanya karena dunia berkata kasar. Karena ketika kamu mampu memperluas sudut pandangmu, kamu sedang memperluas ruang hatimu. Dan dalam ruang hati yang lapang, tidak ada lagi tempat untuk kemarahan yang kecil. Kehidupan modern tidak memberi banyak ruang untuk diam. Kita hidup dalam arus yang deras, dibanjiri notifikasi, terburu oleh jadwal, diburu oleh ekspektasi, dan terus-menerus terhubung dengan hiruk-pikuk dunia luar. Dan tanpa kita sadari, semua itu menyisakan satu hal yang perlahan terkikis dari dalam diri kita. Ketenangan batin. Padahal jiwa yang tenang bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia bukan hadiah dari keadaan yang ideal. Ia adalah hasil dari disiplin untuk menjaga diri, menjaga pikiran, menjaga kesadaran. Dan itu hanya bisa dibentuk melalui sebuah struktur, rutinitas harian yang menenangkan batin. Stoikisme yang sering dianggap sebagai filosofi ketegasan dan kendali diri, sesungguhnya juga sangat lembut. Para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, maupun Epictetus, semua memiliki satu kebiasaan yang sama, merenung setiap hari. Mereka menulis, mereka merefleksi, mereka menenangkan pikirannya sebelum dunia mengacak-acaknya. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Sebuah bentuk dialog batin yang rutin ia lakukan agar jiwanya tidak terombang-ambing oleh tekanan dunia luar. Itulah bentuk sederhana dari rutinitas menenangkan. Bukan mewah, bukan besar, tapi konsisten. Ruang kecil untuk kembali ke dalam. Hari ini kita pun bisa membangun ruang itu dalam bentuk yang relevan dengan kehidupan kita sendiri. Mungkin 5 menit pagi hari dengan meditasi pernapasan. Mungkin 1 halaman jurnal malam sebelum tidur. Mungkin berjalan kaki tanpa ponsel. Atau sekadar duduk diam, menyeruput teh, tanpa merasa perlu menjawab siapapun. Rutinitas seperti ini bukan pelarian, bukan bentuk kemalasan. Justru sebaliknya, ini adalah pondasi kekuatan mental. Karena ketika kita punya tempat berpijak yang stabil di dalam diri, kita tidak mudah terseret emosi dari luar. Kita tidak mudah marah hanya karena orang lain bicara tanpa sopan. Kita tidak kehilangan arah hanya karena dunia sedang kacau. Bayangkan dirimu sebagai seorang pejuang yang harus keluar setiap hari untuk menghadapi dunia. Apakah kamu akan melangkah tanpa pelindungan, tanpa senjata, tanpa kesiapan mental? Tentu tidak. Dan rutinitas batin adalah perlengkapan itu. Kita terlalu sering memperhatikan tubuh, olahraga, makan sehat, tidur cukup, tapi melupakan jiwa. Padahal tubuh yang bugar tidak akan banyak membantu jika batinmu penuh keruh, penuh kemarahan yang ditekan, penuh kecemasan yang tak diberi nama. Maka mulailah dari hal kecil. Tentukan satu waktu dalam sehari untuk berdiam, bukan untuk berpikir, tapi untuk menyadari pikiran. Bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk mendengarkan suara hati yang selama ini tenggelam dalam kebisingan dunia. Tanyakan, apa yang aku rasakan hari ini? Apa yang sedang membuatku reaktif? Apa yang bisa aku lepaskan hari ini agar jiwaku lebih ringan? Dalam momen-momen seperti itu, kamu sedang membersihkan debu dari jendela batinmu. Agar kamu bisa melihat hidup dengan lebih jernih. Agar kamu bisa merespons dengan lebih tenang. Dan ketika rutinitas ini menjadi bagian dari hidupmu, kamu akan menyadari ketenangan bukan lagi sesuatu yang harus dicari.
Ia menjadi sesuatu yang kamu bawa. Di tengah keramaian, kamu tetap utuh. Di tengah kekacauan, kamu tetap sadar. Itulah kekuatan dari membangun rutinitas yang menenangkan batin. Bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk hadir di dalamnya dengan hati yang tidak mudah terguncang. Arah baru ingin mengajakmu melihat bahwa kedamaian bukan hadiah dari dunia luar. Ia adalah hasil dari komitmenmu untuk merawat diri di dalam. Sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus. Karena dari situlah lahir kebijaksanaan dan kehidupan yang benar-benar selaras. Ketika seseorang menyakiti kita, baik lewat kata-kata, sikap, atau perlakuan, reaksi pertama yang sering muncul dalam diri adalah keinginan untuk membalas. Jika dia bisa kasar, aku juga bisa. Kalau dia menyakiti harga diriku, maka aku akan balas agar dia tahu rasanya. Seakan-akan dengan membalas, kita sedang menegakkan keadilan. Kita merasa sedang membela diri. Kita ingin menunjukkan bahwa kita tidak bisa diremehkan begitu saja. Tapi mari kita tarik napas sejenak dan tanyakan dengan jujur kepada diri sendiri. Benarkah membalas akan membuatku tenang? Atau justru memperpanjang luka yang sebenarnya bisa berhenti hari ini juga? Dalam filsafat Stoik, terdapat pemahaman mendalam bahwa menjadi reaktif berarti membiarkan diri dikendalikan oleh orang lain. Marcus Aurelius berkata, "Balas dendam adalah milik orang lemah. Kemenangan sejati adalah tidak menjadi seperti mereka yang menyakitimu." Ketika kamu membalas orang yang kasar dengan kekasaran yang sama, kamu telah turun ke levelnya. Kamu bukan lagi bertindak karena kesadaran, tapi karena luka. Kamu bukan lagi menjadi dirimu sendiri, tapi menjadi cermin dari orang yang menyakitimu. Apa yang terjadi kemudian? Siklus negatif itu terus berputar. Satu kalimat pedas dibalas dengan kalimat pedas yang lain. Satu tindakan menyakitkan dibalas dengan tindakan yang lebih menyakitkan. Lalu hubungan rusak, kepercayaan hancur. Bahkan yang lebih buruk, kamu kehilangan ketenangan yang susah payah kamu bangun selama ini. Padahal kamu bisa memilih untuk berhenti. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk tidak membiarkan energi negatif itu masuk ke dalam sistem batinmu. Ketika kamu tidak membalas, bukan berarti kamu kalah. Justru kamu sedang memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar, kebebasan. Kamu bebas dari keterikatan terhadap emosi orang lain. Kamu bebas dari siklus karma yang tak berkesudahan. Kamu bebas dari racun yang tak perlu kamu telan hanya karena ingin terlihat menang. Bayangkan sebuah rantai. Setiap tindakan negatif adalah satu mata rantai yang saling terhubung. Satu orang menyakiti, lalu orang lain membalas, lalu dibalas lagi, dan terus berlanjut. Tapi ketika kamu memutus rantai itu dengan kesadaran, dengan diam, atau dengan memilih untuk tidak terlibat, maka rantai itu berhenti di tanganmu. Dan dari situlah dunia berubah. Bukan karena semua orang menjadi lebih baik, tapi karena ada satu orang yang cukup sadar untuk berkata, "Sampai di sini saja. Aku tidak ingin melanjutkan ini." Tentu tidak mudah. Butuh kedewasaan untuk tidak membalas. Butuh latihan untuk memilih diam saat diserang. Butuh kekuatan batin untuk berkata dalam hati, "Aku tahu siapa diriku, dan aku tidak perlu menurunkan diriku ke level ini." Namun percayalah, setiap kali kamu berhasil tidak membalas, kamu sedang membangun dinding perlindungan di dalam dirimu, bukan dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri yang lama, yang mudah tersulut, yang mudah goyah. Dalam kehidupan ini, kamu akan selalu bertemu dengan orang yang tidak sadar. Akan ada yang kasar, egois, sinis, bahkan jahat. Tapi ingat, kamu tidak harus menjadi seperti mereka. Kamu bisa tetap tenang, tetap bijak, tetap utuh. Kemenangan sejati bukan tentang siapa yang paling keras membalas, tapi siapa yang paling mampu menjaga keheningan dalam badai. Dan dalam arah baru yang kita pilih, kita tidak ingin menjadi korban dari amarah orang lain. Kita ingin menjadi pribadi yang mampu berdiri dengan damai, bahkan ketika diserang. Karena dari damai itulah kita mampu melanjutkan hidup tanpa membawa racun di dalam hati. Dalam hidup, kita sering kali menghabiskan waktu untuk mengejar banyak hal. Pengakuan, kekuasaan, uang, status, citra diri yang sempurna. Kita bekerja keras untuk terlihat hebat, untuk menang dalam argumen, untuk mendapatkan validasi dari lingkungan sosial. Namun jarang sekali kita bertanya pada diri sendiri,
Apakah semua itu benar-benar membawa ketenangan dalam hati kita? Karena apa gunanya kemenangan di luar jika di dalam diri kita penuh gejolak? Apa gunanya terlihat benar di mata banyak orang jika malam-malam kita diisi kemarahan dan dendam yang tidak kunjung selesai? Inilah mengapa kedamaian harus menjadi prioritas. Bukan kesuksesan yang membuat kita damai, tetapi kedamaian yang membuat kesuksesan terasa utuh. Stoikisme sejak awal tidak pernah menjanjikan kehidupan yang bebas dari masalah. Yang mereka ajarkan adalah bagaimana tetap tenang dalam masalah. Bagaimana tetap menjaga jiwa yang utuh, meski dunia tak bisa ditebak. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita berani menjadikan kedamaian batin sebagai arah utama dalam setiap pilihan. Kedamaian bukanlah sesuatu yang pasif. Ia bukan berarti diam saja atau tidak melakukan apa-apa. Kedamaian adalah keputusan aktif untuk tidak membiarkan apapun di luar diri kita, orang lain, situasi, opini, menggoyahkan pusat batin kita. Kedamaian adalah keberanian untuk tidak membalas ketika sebenarnya kita mampu. Kedamaian adalah kekuatan untuk berkata cukup ketika ego ingin menang. Kedamaian adalah memilih diam ketika kita tahu bahwa kata-kata hanya akan memperburuk luka. Pertanyaannya, apakah kita sungguh menginginkan kedamaian? Karena jika iya, maka kita harus siap kehilangan beberapa hal. Kita harus siap kehilangan keinginan untuk selalu dianggap benar. Kita harus siap kehilangan dorongan untuk membalas. Kita harus siap kehilangan beberapa relasi yang hanya membawa keributan tanpa penyelesaian. Namun sebagai gantinya, kita akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih besar. Jiwa yang tidak gampang terguncang. Hari-hari yang tidak lagi penuh ledakan emosi. Dan hidup yang tidak hanya tampak tenang dari luar, tapi benar-benar hening dari dalam. Inilah bentuk kematangan yang sejati. Bukan ketika kita bisa menundukkan orang lain, tetapi ketika kita bisa menundukkan amarah kita sendiri. Dan itu tidak akan pernah terjadi jika kedamaian tidak menjadi nilai yang kita letakkan paling tinggi. Jadikan ini kompasmu dalam mengambil keputusan. Apakah ini membuatku lebih damai atau justru lebih kacau? Apakah kata-kata yang akan kuucapkan akan menciptakan ruang tenang, atau hanya menambah luka? Apakah keputusan ini membawa ketenangan, atau hanya memperkuat egoku? Kedamaian bukan hadiah, ia adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang terus kita buat setiap hari. Memilih untuk tidak merespons komentar yang menyakitkan. Memilih untuk melepaskan daripada mempertahankan hubungan yang beracun. Memilih untuk memahami daripada menghakimi. Memilih untuk mengalah bukan karena lemah, tapi karena kita sudah cukup kuat untuk tidak harus menang. Dalam dunia yang semakin bising, orang yang paling kuat bukanlah yang paling lantang, tapi yang paling tenang. Orang yang tidak butuh validasi dari luar karena ia sudah punya rumah yang utuh di dalam dirinya. Dan rumah itu hanya bisa dibangun jika kita menempatkan kedamaian sebagai fondasinya. Arah baru bukanlah jalan menuju popularitas. Ia adalah jalan menuju ketenangan. Jalan untuk menjadi pribadi yang tidak sempurna, tapi sadar. Sadar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam pertengkaran. Terlalu berharga untuk dibakar oleh kemarahan yang bisa kita pilih untuk tidak pelihara. Jadikan kedamaian sebagai prioritas utama. Dan kamu akan melihat bahwa dunia tak lagi terasa mengancam. Karena apapun yang terjadi di luar, kamu tahu bahwa kamu selalu bisa kembali ke dalam. Ke tempat paling sunyi, paling tenang, dan paling kuat, hatimu sendiri. Kita hidup di dunia yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Akan selalu ada orang yang menyebalkan, akan selalu ada komentar yang menyakitkan, akan selalu ada momen yang menguji batas kesabaran kita. Tapi satu hal yang bisa kita pilih, setiap hari, setiap detik adalah, apakah kita akan menjadi reaktif seperti biasanya, atau sadar seperti yang sedang kita latih? Karena kehidupan bukan tentang menghindari gangguan, tapi tentang bagaimana kita tetap utuh, tetap tenang, tetap bijak, di tengah semua yang mengacaukan. Dan latihan itu dimulai dari dalam, dimulai dari kesediaan untuk berpikir sebelum bertindak, dari keberanian untuk tidak membalas, dari kebiasaan kecil yang menenangkan, yang setiap hari melatih kita menjadi pribadi yang lebih dalam dan kuat. Maka bila kamu merasa dunia luar terlalu keras, jika kamu ingin belajar menjaga batinmu,
tetap tenang di tengah kebisingan. Jika kamu ingin melatih keteguhan seperti para filsuf lama yang tidak mudah tumbang oleh emosi, selamat datang di Arah Baru. Channel ini bukan tempat untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Bukan ruang untuk mengeluh, tapi untuk bertumbuh. Bukan tempat untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk mengenali diri sendiri dengan lebih jujur dan sadar. Di sini kita berjalan bersama, pelan, dalam, dan sadar, menuju versi diri yang lebih kuat, bukan karena keras, tapi karena tenang. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan jika kamu merasa konten ini bisa menyentuh orang-orang terdekatmu. Karena bisa jadi, yang mereka butuhkan bukan solusi, tapi sudut pandang baru untuk melihat hidup. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kuat, tetap sadar, tetap berjalan menuju arah baru.